Kita lanjutkan, yaitu rukun iman yang keenam, wasadisuha, dan yang keenam daripada arkanul iman, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Hendaknya kamu beriman dengan qadar, ketentuan Allah, khairihi, ketentuan yang baik, wa syarrihi, ketentuan yang buruk, minallah ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Fashni, telah berkata al-Imam Fashni, wa ma'na al-iman bihi, dan makna daripada iman terhadap qadar, anta taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Maknanya adalah hendaknya kamu mengiktikadkan. Mengiktikadkan itu artinya menguatkan keyakinan, membulatkan kepercayaan maupun keyakinan, anna Allah ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala qaddaral khaira wa syarra, telah menentukan akan kebaikan dan keburukan, qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadarihi, dan sesungguhnya seluruh apa yang tercipta, yang terjadi, semua itu biqada'illahi wa qadarihi, terjadi dengan adanya kehendak Allah dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muridul laha, dan Allah itu maha berkehendak akan semuanya tersebut, akan hal yang telah disebutkan tadi. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin, dan cukup bagi kita menjadikan i'tikad kita terhadap rukun iman yang keenam ini, menguatkan keyakinan kita secara mutlak, min ghairi nasbi burhanin, tanpa kita harus mencari akan suatu bukti ataupun yang disebut dalil. Kita memutlakkan i'tikad kita dalam rukun iman keenam ini tanpa kita harus mencari dalil-dalilnya. Pokoknya yakin aja. Saya yakin bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua berdasarkan qada dan qadarnya Allah. Itu yang dimaksud i'tiqadin jazim, mutlak. Wa qala Sayyidu Abdullah Al-Mirghani, dan telah berkata As-Sayyid Abdullah Al-Mirghani, wal imanu bil qadari, dan yang dimaksud dengan iman terhadap qadar, huwa tasdiqu, yaitu membenarkan, bi anna ma kana wa ma yakun, dengan sesungguhnya apa yang telah terjadi atau apa yang ada, wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi atau apa yang akan ada, bitaqdiri, dan semuanya itu dengan adanya ketentuan, mayyaqulu lisyai'i, bagi zat yang mengatakan terhadap sesuatu yang dikehendakinya ada, kun fayakun, hanya dengan mengucap kun fayakun, hanya dengan mengucap jadilah, maka
jadilah. Sebagaimana yang kita selalu baca ayatnya dalam ayat terakhir dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, itulah ketentuannya. Sungguhnya Allah itu jika berkehendak terhadap sesuatu, bagi Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Nah, khairan aw syarran, baik sesuatu itu kebaikan ataupun keburukan, naf'an aw dharran, atau sesuatu itu yang bermanfaat atau yang bahaya, yang madarat, hulwan aw murran, baik sesuatu itu yang manis ataupun yang pahit, pokoknya semuanya bagi Allah hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Itulah yang dimaksud dengan iman kepada qadar Allah. Kita membenarkan bahwa apa yang telah ada dan apa yang akan ada, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, semuanya itu bisa terjadi dengan adanya takdir Allah. Dan Allah hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Baik sesuatu itu adalah hal yang baik, sesuatu itu adalah hal yang buruk, atau sesuatu itu yang manfaat, atau sesuatu itu yang madarat, yang bahaya, sesuatu itu yang manis, atau sesuatu itu yang pahit, semuanya itu adalah atas kehendak, atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'azzu wal kaisu. Rasulullah bersabda, segala sesuatu telah ditetapkan biqada'in wa qadarin, dengan kehendak dan ketentuan Allah. Hatta al-'azzu wal kaisu, sampai ukuran ketetapan yang Allah tetapkan. Seseorang itu diantaranya ada yang bodoh, ada yang pintar, yaitu sampai hal urusan itu semuanya atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, hadis 2655, dalam Musnad Ahmad pada nomor hadis 5859, dalam Muwatta'nya Imam Malik dalam hadis yang ke 1663. Sebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun billah hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah hingga hamba itu beriman dengan qadarnya Allah, dengan ketentuannya Allah, menentukan kebaikan maupun keburukan. Rukun iman kan ada 6. Pada sebelum-sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa dari 6 rukun iman ini, dari satu rukun dengan rukun yang lainnya itu saling terikat, saling berkaitan. Antara rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah,
beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini satu dengan yang lainnya saling berikatan, saling terikat. Satu saja rusak maka akan berdampak pada rukun iman yang lainnya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan la yu'minu abdun billah, tidak sempurna keimanan seorang kepada Allah. Dia telah iman kepada Allah, dia telah beriman kepada malaikat Allah, dia telah beriman kepada kitab-kitab Allah, dia telah beriman kepada Rasul Allah, dia telah beriman kepada hari akhir, tapi dalam keimanannya terhadap qada dan qadar belum dia laksanakan. Artinya dia itu kadang-kala masih belum menerima dengan qada dan qadarnya Allah, maka membuat seseorang itu tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis dalam kitabnya pada nomor hadis 2144. Wa amma hadis Muslim, adapun hadis Muslim pada nomor hadis 771 fi du'ail iftitah, dalam pembahasan doa iftitah, wasyarru laysa ilaika, ada keterangan, ada penjelasan wasyarru laysa ilaika, dan keburukan bukanlah darimu, ya, bukanlah kepadamu. Famaknahu, dalam hadis itu memiliki makna wala syarru yutaqarrabu bihi ilaika, tidaklah ada keburukan, kejelekan yang didekatkan, yang mendekat keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti ada penjelasannya, penjelasan secara bagaimana kita menyikapi qada dan qadar yang buruk. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ataupun ucapan kita dalam menyebutkan ataupun membahas tentang qada dan qadar yang tidak baik. Nanti ada penjelasannya. Yang jelas di sini dijelaskan bahwa tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan yang didekatkan. Yang didekatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebenarnya tidak ada qada dan qadar Allah yang jelek. Nggak ada. Nggak ada kehendak dan ketentuan yang Allah tentukan kepada seorang hamba yang nggak ada. Semuanya apa yang Allah tentukan adalah kebaikan untuk seorang hamba. Hanya saja yang menjadikan adanya keburukan ataupun kejelekan itu terjadi dengan disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Contoh dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Walaupun itu anak orang non muslim, bapaknya dan ibunya adalah non muslim, maka anak itu tetap dikategorikan yuladu ala fitrah. Dia tetap terlahir dalam keadaan suci. Makanya dalam keterangan hadisnya kan disebutkan tergantung bagaimana orang tuanya menjadikan dia orang Yahudi ataupun Nasrani. Itu
Yang tergantung bagaimana orang tuanya, anak itu bakal jadi Yahudi ataupun Nasrani, tergantung bagaimana orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Nah, kalau orang tuanya Yahudi berarti nantinya dia bisa mengajak anaknya untuk masuk kepada Yahudi, mengikuti ajaran Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, mengikuti dengan ajaran Nasrani. Tapi hakikatnya anak itu terlahir dalam keadaan Nasrani atau Yahudi? Dalam keadaan Yahudi atau Nasrani? Dalam keadaan suci. Bukan dalam keadaan Yahudi, bukan dalam keadaan Nasrani. Jadi yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani, Allah atau orang tuanya? Nah, di sini paham? Ya. Jadi Allah menciptakan pada awalnya semua yang disamakan. Yuladu alal fitrah, makanya jangan ada istilah anak haram. Itu. Jangan ada istilah anak haram. Ya, orang tuanya zina. Ya, orang tuanya zina. Akhirnya hamil di luar nikah, lahir anak tersebut, jangan sebut anak itu dengan sebutan anak haram. Yang haram bapak dan ibunya. Kenapa? Karena berbuat zina. Anaknya mah gak tahu apa-apa. Anaknya gak tahu apa-apa. Jangan ada istilah seperti itu. Justru seharusnya diperbaiki kehidupannya. Jangan sampai anaknya itu mengikuti jejak langkah ibunya di kemudian hari tatkala sudah beranjak dewasa seperti itu. Kan banyaknya di kita kan kalau ada orang yang seperti itu, kita ejek anak haram lu, hasil zina. Anak gak tahu apa-apa. Anak gak tahu apa-apa. Itu. Bisa jadi setelah itu memang orang tuanya sudah taubatan nasuha, sudah benar-benar taubatan nasuha, sudah. Urusan Allah penilaian bagaimana kualitas keimanan seorang hamba, bukan urusan manusia. Belum tentu kita yang berkomentar mengomentari keimanan seseorang, keimanan kita jauh lebih baik, belum tentu. Jadi urusan penilaian tentang ibadah seseorang, keimanan seseorang, biarkan urusan Allah. Boleh menilai hanya sekedar dalam urusan hukum fikihnya. Jangan sampai kita menetapkan, ente mah di neraka. Masya Allah. Ada orang mabok, kita datangin ahli neraka, lu mabok. Ya, nggak boleh seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dakwah terlebih dahulu mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diejek, bukan dibully. Dibully tidak menjadikan mereka itu bisa berubah. Itu bisa jadi kehendak Allah, ketentuan Allah menentukan dia yang mabuk meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mengatakan, yang mencaci, bisa jadi justru meninggalnya dalam keadaan su'ud. Kenapa? Karena ada kotoran yang ada di dalam hatinya. Itu hasud, segala macam, merasa dirinya baik. Saya kan pernah sampaikan, pokoknya peribahasa yang tatkala seseorang itu merasa lebih dari orang lain, kategorinya sombong. Cuma satu yang tidak dikategorikan orang itu tatkala dia merasa lebih, tidak tergolong sombong. Apa? Merasa lebih jelek. Kalau ada, saya mah lebih jelek dari dia, itu nggak sombong. Nah, emang kebenaran, emang bener dia lebih jelek. Kalau orang berbicara, saya lebih baik dari dia, sombong. Saya lebih pintar dari dia, sombong. Saya
lebih alim dari dia, sombong. Kalau ada orang ngomong saya lebih jelek dari dia, sombong nggak? Enggak. Apa yang disombongin? Kalau lebih jelek, Jelek aja. ya. Nah, aula yudhafu ila Allah ta'adduban, atau karena memang atau tidak disandarkan keburukan itu kepada Allah. Pokoknya keburukan, kejelekan jangan sekali-kali kita kaitkan kepada Allah. Sebagai apa? Ta'adduban, sebagai akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-la'iqa nisbatul khairi lillahi wa syarri lin nafsi ta'adduban. Karena yang pantas dinisbatkan kepada Allah itu adalah kebaikan. Sedangkan keburukan itu datangnya, pantasnya terjadi karena diri sendiri. Nah, ta'adduban sebagai adab maupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, apa yang kau dapatkan, apa yang terjadi padamu dari suatu kebaikan, famin Allah, maka kebaikan itu datangnya dari Allah. Ijadan wa khalqan, adanya kebaikan yang kita dapatkan, wa khalqan, dan terciptanya kebaikan yang didapatkan oleh seseorang, itu semuanya dasarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa yang terjadi dari suatu keburukan, kejelekan, fa min nafsik, maka dasarnya dari dirimu sendiri. Kasban la khalqan, atas dasar perbuatan orang itu sendiri. Keburukan yang terjadi kepada seseorang itu berasal karena perbuatan orang itu sendiri. La khalqa, tidak Allah yang menciptakan keburukan itu. Kama yufassiru qauluhu ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang tertimpa, apa yang menimpa kalian dari suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, semuanya karena dasarnya dari perilaku, dasarnya sebabnya dari perbuatan kalian sendiri. Kalau kita berkata, oh gara-gara hujan banjir, berarti kita menyalahkan Allah. Paham di sini. Terjadinya banjir karena kitanya, saluran air pada dangkal, pada mampet, Banyak sampah. penyerapan air udah jadi gedung, udah jadi apartemen, udah jadi mall. Mall siapa yang buat? Kita. Manusia. Apartemen? Manusia. Buat mampet karena manusia. Banjir berarti karena Manusia. kan hujannya apa yang nurunin? Bingung lagi ditanya begitu. Bingung lagi ditanya begitu, padahal udah jelas tadi. Paham di sini, paham? Lihatlah Quran yufassiru ba'dahu min ba'd. Makanya kalau baca Quran itu seluruhnya, karena dalam Al-Quran itu ada namanya takhsisul kitab bil kitab, penjelasan Al-Quran, penjelasan ayat daripada Al-Quran kadang dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Itu namanya takhsisul kitab bil kitab, mengkhususkan ayat suatu kitab, itu artinya ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya.
Dalam ayat lain Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dalam ayat lainnya disebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tuh. Nah, jelas dah. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang mengatakan Qul kullum min indillah, katakanlah bahwa semuanya yang terjadi, semua yang ada min indillah, dari sisi Allah. Famarju'un lil haqiqah, maka dikembalikan ayat tersebut menjelaskan tentang benar hakikatnya. Hakikatnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah qada dan qadar Allah. Contoh, saya kasih contoh yang gampang supaya bisa dimengerti. Contoh, di tahun Aceh tahun berapa tsunami? 2005. 2000 berapa? 2006 tsunami di Aceh. Allah netapin tsunami. Benar? Menurut logika, dengan tingginya ombak yang terjadi di tsunami tersebut, seharusnya semuanya itu hancur, benar? Iya. Tapi ada yang nggak hancur, masjid. Semua yang terjadi adalah qada dan qadarnya Allah dalam hakikatnya. Makanya saya gambarkan seperti itu, seharusnya hakikatnya itu masjid itu hancur. Tapi karena Allah punya qada dan qadar, Allah punya kuasa, itu masjid selamat. Dan bukan hanya itu saja, waktu tsunami Banten sama, ada villa yang tidak hancur karena di dalamnya ada anak-anak penghafal Quran yang sedang menginap di situ. Nah, wandur ila adabil Khadir alaihi salam haitsu qala. Lihat kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengatakan, coba lihatlah bagaimana adabnya Nabiullah Khidir alaihi salam tatkala Nabi Khidir itu diabadikan ucapannya di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Khidir itu diperintahkan untuk merobohkan suatu bangunan, setelah roboh lalu diperintahkan untuk membangun kembali. Itu apa yang diucapkan. Ini Nabi Musa kan gak paham. Nabi Musa gak paham. Itu kalau semisal kata dalam Al-Quran disebutkan farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa yastakhrija kanzahuma. Itu kata Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa. Karena menurut logikanya Nabi Musa, ya Allah, ya Nabi Khidir, kita ini bisa kita ini minta upah sama orang yang punya tembok ini. Itu. Nah, Nabi Khidir menjelaskan ini tembok kalau dibiarkan miring begini bisa lama-lama roboh. Kalau roboh itu di dalamnya ada harta karun milik dua anak milik anak yatim. Nah, Allah ini ingin menutupi, menyelamatkan harta karun
yatim itu makanya diperintahkan untuk seperti itu. Nah, contoh lagi kalau faratu anailah, ketika Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Nabi Allah Musa naik ke suatu perahu dalam perjalanannya, tiba-tiba Nabi Khidir mempunyai tingkah yang aneh. Kalau kata kita, perahu lagi dinaikin malah dirusakin, perahu lagi dinaikin malah dibolongin. Perahunya menurut logika perahu itu akan tenggelam karena tuh. Nabi Musa karena menggunakan logika itu bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa dianjurkan, kenapa dibolongi perahunya? Nah, setelah itu baru dijelaskan fa'aradtu an a'iba wa kana wara'ahum kullu safinatin usbah. Baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Enggak tahu apa-apa ente tahu di belakang kita ada rampok. Apa kalau perampok? Bajak laut. Ada bajak laut di belakang kita yang ngambilin setiap perahu yang bagus. Nah, karena yang diambilin adalah perahu yang bagus, makanya saya rusak nih perahu supaya kagak diambil. Tuh, aduban. Nah, wa ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan coba perhatikan bagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan pula dalam Al-Quran ucapannya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan Nabi Ibrahim, dialah Allah yang telah menciptakanku dan memberikan petunjuk, dan dia yang memberikan petunjuk. Walladzi wa yut'imuni wa yasqin, dan dia Allah yang apa? Yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, wa huwa yashfi, dialah Allah yang menyembuhkan. Di sini kita harus memperhatikan ucapan ataupun kalimat yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Haitsu nasabal hidayah wal in'am wa syifa' lillah, yang kita harus wa syifa' lillah wal marad li nafsihi, dengan mengkaitkan, menyambungkan tentang hidayah dalam ucapan tadi, dalam ayat tadi yang menjelaskan tentang ucapan Nabi Ibrahim, menjelaskan dikaitkannya hidayah dan memberi makan dan memberikan kesembuhan langsung disandarkan kepada Allah, langsung disambungkan kepada Allah. Nah, artinya Nabi Ibrahim menyebutkan hidayah dari Allah, In'am, memberi makan dari Allah, pemberian makan dari Allah, memberikan kesembuhan juga dari Allah. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan sakit, dikaitkan kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit. Artinya Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa sakit itu ya dari kita sendiri. Kita sakit karena diri kita sendiri. Adapun ketentuan sakit tetap itu mah hakikatnya dari Allah. Tapi sebab yang menyebabkan manusia kita ini sakit karena siapa? Allah. Karena siapa? Karena
Kan yang menentukan Allah. Kan yang menentukan Allah. Karena siapa? Hah? Karena siapa? Karena diri sendiri. Karena diri sendiri. Wal maradu li nafsi. Nabi Ibrahim mengkaitkan tentang sakit kepada dirinya sendiri. Karena memang kita sakit karena diri kita sendiri. Ketentuannya memang Allah yang menentukan kapan kita sakit Allah. Tapi sebabnya itu karena diri kita sendiri. Falam yakul amradani. Nabi Ibrahim itu tidak mengatakan amradani yang telah memberikan aku sakit. Enggak. Ta'adduban minhu, sebagai adab akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Sebagai akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tanya jawab di sini mengenai tentang iman kepada takdir secara hakikat dan akidah. Ya. Ada yang bertanya, semisal jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bukan berarti si hamba itu majbur. Majbur itu artinya terpaksa. Terpaksa pada seluruh perbuatan Allah. Coba perhatikan lagi pertanyaannya. Ada orang semisal bertanya, jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bukan berarti si hamba itu majbur atau terpaksa pada seluruh perbuatan Allah. Mengapa Allah minta pertanggungjawaban amal seorang hamba kalau seperti itu? Artinya gini, kalau nanti ada pertanyaan yang lain, contohnya semisal Allah kan disebutkan menentukan baik dan buruknya seseorang. Kalau memang Allah menentukan buruk, mengapa Allah meminta pertanggungjawaban? Gitu kan? Jawabannya, ya, Allah itu Pak, memberikan kita dua bekal dalam kehidupan. Apa dua bekal yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya? Akal dengan hati. Hati kita dengan hatinya makhluk yang lain, dengan hatinya hewan beda. Kalau hatinya kita menjadi ma'dinul aqaid, pusatnya akidah, terus ma'dinul aqaid wal mahasin, menjadi pusat adanya kebaikan, termasuk di dalamnya warrada'il. Hati kita juga bisa menjadi menjadi pusat adanya keburukan. Allah memberikan kita dua, akal dan hati. Nah, itulah bekalnya. Bekal yang Allah berikan kepada kita. Nah, seseorang itu, makanya kan disebutkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak, faman syaa'a falyu'min, siapa yang dikehendaki maka dia beriman, siapa yang dikehendaki maka dia kufur. Nah, kehendak Allah itu, Allah itu kehendaknya Allah itu terkadang dilihat dari mana usaha seseorang. Terkadang Allah kaitkan, ya, Allah kaitkan, dilihat, Allah melihat, kita kaitkan, Allah melihat dengan usaha seseorang itu. Akal ini fungsinya adalah sifatun ghorizatun yatamayyadu bainal haq wal batil. Suatu sifat
yang Allah ciptakan yang fungsinya itu membedakan antara yang benar dengan yang batil. Akal tuh. Kita semua tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, semenjak kita mencapai umur balik, disitulah baru mulai baru mulai ketentuan seseorang itu diwajibkan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kenapa? Karena di masa itu seseorang itu sudah balik mencapai umur di mana fungsi akalnya seseorang itu berjalan dengan baik. Nah, karena adanya akal dengan fungsinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, lalu dan Allah juga sudah menetapkan ini loh yang baik dalam Al-Quran, sudah ditetapkannya, inilah yang buruk, ini ibadah, ini maksiat, sudah dijelaskan oleh Allah. Sudah. Dalam hadis Rasulullah juga sudah memberikan penjelasan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini yang ibadah, ini yang maksiat, sudah dijelaskan oleh Rasul. Sudah. Akal kita mencerna? Mencerna? Akal kita mencerna karena kita sudah tahu perbedaan di antaranya. Lalu ketika seseorang itu setelah dijelaskan melakukan keburukan, salah Allah atau salah orang itu? Salah orang itu. Kenapa? Sudah dikasih bekal oleh Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah, sudah ditentukan semuanya, tapi karena dia melanggar daripada ketentuan Allah, akhirnya dia menjadi orang yang buruk. Termasuk kategori orang yang buruk. Jadi di sini pertanyaan, Allah yang menjadikan dia buruk atau orang itu yang menjadikan dia buruk? Orang itu yang menjadikan dia buruk, bukan Allah. Di sini kita harus memahami. Di sini. Nah, makanya ada surga, ada neraka. Udah jelas sama Allah. Inilah jalan ke surga, inilah jalan neraka. Inilah jalan neraka. Jalan surga, nih sholat, nih puasa, nih zakat, nih haji, ibadah. Tinggalkan maksiat. Jalan neraka ini yang berbau kemaksiatan, yang berbau perbuatan dosa, yang berbau melanggar aturan Allah, itu adalah jalan neraka. Udah jelas kan? Udah jelas? Ketika seseorang menempuh jalan kebaikan, kira-kira nyampe yang mana? Ke surga. Ketika orang itu menempuh jalan keburukan, kira-kira sampai yang mana? Neraka. Nah, kalau orang itu menempuh jalan ke surga disebutkan karena adanya taufik. Jadi bukan karena usahanya dia sendiri, karena adanya ikut campur tangan Allah dalam dirinya dengan memberikan hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik yang ada dalam dirinya, yaitu dalam akal dan hatinya, sehingga makanya Rasul mengatakan tidak ada orang itu masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Berbeda dalam urusan neraka. Jika orang menempuh jalan keburukan, ujungnya mana? Ujungnya secara penilaian adalah neraka. Ketika dia masuk neraka, salah Allah atau salah dia? Salah dia. Salah dia. Salahnya di mana?
Ya. Karena dia tidak menggunakan apa yang Allah berikan, yaitu akal dan hatinya dengan semestinya. Contoh lagi, satu lagi contohnya biar paham kan. Di jalanan, jalan raya ada rambu lalu lintas. Benar? Lampu merah, rambu-rambu dilarang parkir, dilarang stop. Kapan kita harus mana jalan yang bisa kita tempuh, mana yang nggak boleh, semuanya ada. Tatkala kita ini tidak mengikuti aturan, ada lampu merah kita terobos lalu ketabrak, salah siapa? Orangnya, lampu sini. Orang itu sendiri. Seandainya dia mengikuti, keburukan itu terjadi kira-kira karena Allah atau karena dirinya? Karena dirinya. Tabrakan yang terjadi itu karena Allah karena dirinya? Kenapa? Karena udah tahu lampu merah dia terobos. Paham di sini, paham? Artinya disinilah kita harus mengerti tentang iman dan qada, iman terhadap qada dan qadarnya Allah yang disebutkan tadi khairihi wa syarrihi. Secara kesimpulan kita tak boleh mengkaitkan suatu yang buruk, suatu yang jelek, kita kaitkan, kita kembalikan kepada Allah. Jelas kan? Keburukan yang terjadi semua murni karena perbuatan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam.